Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Amerika mau menghancurkan negara Indonesia lewat boneka-bonekanya. Dalam negara Indonesia kaya akan bahan tambang berupa tambang emas, nikel, timah, tembaga yang biasanya sangat dibutuhkan negara-negara maju untuk membuat mobil dan lain sebagainya. Amerika ingin diekspor bahan mentahnya dari Indonesia ke Amerika, tidak mau. Tetapi Indonesia minimal katanya harus diolah di Indonesia sebagai bahan setengah jadi, disebut smelter, yang menambah nilainya nanti kepada negara Indonesia. Akibatnya negara Amerika marah ke negara Indonesia. Lalu negara Amerika ingin menghancurkan negara Indonesia lewat boneka-bonekanya di Indonesia. Karena Amerika sendiri, ISIS di Amerika yang banyak menghancurkan negara Arab, termasuk negara Suriah dan negara-negara Arab lainnya. Maka sekarang negara Indonesia harus ekspor bahan mentah tambang emas ke negara Amerika. Maka negara Amerika mengancam negara Indonesia bila tidak mau negara Indonesia tidak mau mengekspor bahan tambang mentahnya ke Amerika, akan menghancurkan negara Indonesia lewat kelompok garis keras. Karena yang didirikan garis keras atau ISIS di Amerika adalah Amerika sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan suatu negara lewat boneka-bonekanya di daerah tersebut. Hal itu sudah nyata terjadi pada garis keras. HTI, Himpunan Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Pembela Islam, Persatuan Alumni 212 sebagai pendukung ISIS dan terorisme dengan cara melakukan demo berjilid-jilid dengan tuduhan negatif. Hampir tidak ada pekerjaan Joko Widodo yang baik, semua jelek. Setiap tindakan demo berjilid-jilid membutuhkan dana yang diduga dibantu Amerika Serikat lewat ISIS dari Amerika. Sangat disesalkan sesama anak bangsa diadu domba negara Amerika Serikat, terutama pada garis keras yang tidak peduli negara kesatuan Republik Indonesia hancur, berantakan. Yang penting tujuannya tercapai, terbentuknya negara khilafah, di mana Pancasila diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, semua anak bangsa bersatu melawan garis keras atau para kadrun untuk mempertahankan tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan para kader menyadari sesama anak bangsa diadu domba negara Amerika, hal perbuatan yang sangat memalukan. Jadi adanya di mana negara Indonesia kaya akan sumber alam bahan tambang, terutama bahan tambang emas, nikel, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Sumber alam ini, bahan tambang tersebut sangat dibutuhkan negara Amerika Serikat untuk terutama negara-negara maju untuk teknologi permobilan, teknologi yang lain yang canggih-canggih sangat dibutuhkan, dan juga nanti mereka akan bisa bertambah kaya dari situ. Tetapi bahan tambang tersebut diminta Amerika untuk sebagai bahan mentahnya dikirim ke Amerika, tetapi negara Indonesia tidak mau. Negara Indonesia memberikan syarat minimal mengolah bahan mentahnya menjadi bahan setengah jadi untuk dapat menambah penghasilan negara Indonesia. Akibatnya negara Amerika mengancam daripada negara Indonesia kalau tidak mau mengirim bahan tambang mentahnya ke negara Amerika, akan dihancurkan negara Indonesia ini, karena andalannya di mana ISIS dibentuk di negara Amerika Serikat yang sering digunakan untuk menghancurkan negara-negara di Arab Saudi tersebut, termasuk negara Suriah, sudah hancur di sana. Jadi itu saya lihat. Jadi ada ancaman tersebut kalau tidak mau negara Indonesia mengirim bahan tambang mentahnya ke Amerika Serikat, akan dihancurkan negara Indonesia. Hal itu sudah terwujud di mana kelompok-kelompok garis keras
Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga Forum Pembela Islam, dan juga kelompok 212 sudah sering melakukan demo-demo. Padahal kelompok ini kan pendukung ISIS dan terorisme, dan mereka sudah sering melakukan demo-demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Tetapi tetap dapat diatasi oleh Presiden. Ini yang saya lihat. Dan juga dia melakukan ancaman tersebut, ya negara Indonesia menghadapinya. Sehingga boneka-bonekanya yang ada di Indonesia ini sering melakukan gerakan perlawanan dengan cara kekerasan, menghina lewat demo-demo yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dengan harapannya nanti menghancurkan daripada menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Kalau sudah jatuh nanti mereka akan membentuk negara khilafah. Selanjutnya nanti permintaan Amerika tersebut, apapun yang diminta Amerika Serikat dari negara Indonesia, pasti disetujui para garis keras tersebut. Karena jasa Amerika Serikat bagi mereka sangat besar membentuk negara khilafah tersebut. Makanya kita bangsa Indonesia harus bersatu melawan daripada garis keras tersebut. Dan juga para kader garis keras tersebut sadarlah sesama anak bangsa diadu domba oleh Amerika. Sangat perbuatan yang memalukan. Jadi harapan saya semua anak bangsa bersatu melawan garis keras atau para kader untuk mempertahankan tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan para kader menyadari sesama anak bangsa diadu domba negara Amerika. Sekian dan terima kasih.